Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat tertunda dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Khalid Abdul Aziz. Nah, jadi pagi hari ini adalah masuk pertemuan yang ke-11 ya kalau disambung dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Ya, jadi kitab ini sebagaimana sudah kita pernah sampaikan adalah sebuah kitab yang menonjolkan sisi penerapan kaidah nahwu dibandingkan kepada sisi teorinya. Ini perbedaan kitab ini dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, lebih banyak kepada penerapan atau tatbik daripada kepada teorinya. Nah, sekarang di pertemuan yang ke-11 ini, ya sebelum kita mulai melanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu apa yang sudah pernah kita ambil di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terakhir kita masuk di pembahasan anwa'ul huruf, ya. Di pokok pembahasan al-kalimatu wa aqsamuha, pembagian kata. Nah, jadi ya kata kita katakan ada 3 dalam bahasa Arab, isim, fiil, dan huruf. Masing-masing dari 3 ini memiliki ciri-ciri pembeda. Isim memiliki cirinya tersendiri, begitu juga fiil dan huruf. Nah, kemudian di halaman 14 di situ ada mukhattat ya atau diagram atau bagan yang menjelaskan ringkasan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, antum bisa lihat di sini al-kalimah kata dibagi menjadi 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Kemudian di situ ada alamatuhu, tanda-tanda isim, ada 5 tanda. Kemudian fi'il dibagi 3, madhi, mudhari, dan amr. Ya, madhi memiliki tanda ini 1, mudhari memiliki 1 tanda, dan amr memiliki 2 tanda. Kemudian huruf, ya, tandanya adalah tidak menerima tanda. Ketiadaan tanda adalah tanda bagi huruf. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan untuk memudahkan menghafal tanda-tanda ini, ya, bagi antum yang sudah pernah belajar Alfiyah Ibnu Malik, semua tanda ini terangkum di dalam matan Alfiyah Ibnu Malik. 6. Nah, jadi di ya, matan Alfiyah Ibnu Malik disebutkan di bait yang keberapa itu? Bait yang ke-10 ya. Di bait yang ke-10 disebutkan oleh Ibnu Malik ya semua tanda ini. Nah, kita lihat ya untuk murojahnya kita lewat matan Alfiyah Ibnu Malik ya. Baik. Ya, perhatikan. Jadi Ibnu Malik mengatakan di bait yang ke-10 bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, ya, ini dihafalkan ya biar memudahkan untuk mengingat tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil dan yang lainnya. Baik. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Yang pertama al jar ya. Yang kedua at-tanwin. Yang ketiga an-nida. Ya, di sini diringkas menjadi an-nida. Ya, karena dalam syair agar lebih ringan pengucapannya. Wa al dan alif lam. Wa musnadin lilismi dan penyandaran kepada isim. Tamyizun hasal. Tamyiz artinya pembeda. Hasal ya, terjadi pembeda. Maksudnya dengan 5 tanda ini terjadi pembeda. Ada pembeda antara isim dengan
fiil dan huruf. Ya, jadi kalau ditanya apa saja yang membedakan isim dan fiil serta huruf? Ya, pembeda isim apa saja? Kita katakan bil jari. Pembedanya adalah dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan alif lam, dengan ya, al-isnad atau al-musnad, penyandaran kepada isim. Nah, ini sudah pernah kita bahas dulu. Al-jar itu apa? Ya, al-jar itu kondisi ya suatu kata benda yang berharokat kasroh atau yang lainnya disebabkan oleh ya, faktor yang memasukinya semisal huruf jar. Kemudian tanwin, tanwin itu adalah suara nun sukun yang ada pada pengucapan tapi tidak ada pada penulisan. Misalkan dommatain, fathatain, dan kasrotain. Kemudian nida itu panggilan yang bisa dimasuki oleh huruf panggilan. Ya, ketika kita mengatakan wahai fulan, oh, berarti fulan itu isim. Kemudian alif lam ya, yang berada di awal sebuah kata, al-kitabu, ya, al-masjidu, menunjukkan bahwasanya kitab dan masjid itu adalah isim. Kemudian wa musnadin lismi, penyandaran kepada isim, maksudnya dia bisa berbentuk mudhof-mudhofun ilaih misalkan. Misalkan kita mengatakan babul masjidi, ya, baitullahi, itu isim dengan isim. Isim yang pertama disandarkan dengan isim yang kedua. Nah, penyandaran ini merupakan tanda kalau dia itu isim. Karena yang bisa disandarkan satu sama lain itu hanyalah isim. Taib. Nah, maka dengan 5 tanda ini kita tahu kalau itu adalah sebuah isim. Ya, satu dari 5 ini bisa kita katakan bahwasanya dia sebuah isim. Baik. Kemudian Ibnu Malik mengatakan bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Bita fa'alta. Kemudian sekarang fi'il. Fi'il itu yanjali, ya. Fi'il itu yanjali. Ya, perhatikan kata yanjali itu artinya menjadi terang. Sebuah fiil menjadi terang, menjadi jelas dengan apa? Bita fa'alta. Jadi artikannya di belakang ya. Fi'lun yanjali bita fa'alta, begitu ya. Sebuah fiil menjadi terang dan jelas dengan huruf ta ya, yang ada pada kata fa'alta. Ya, zahabta, qara'ta, sami'ta. Bukan hanya ta ya, ti juga, ya, tuma juga, tum juga, ya, ta fa'il intinya. Bita fa'alta, dengan ta yang ada pada kata fa'alta, itu pembeda yang pertama, pembeda fiil. Lebih tepatnya ini fiil madhi. Wa atat, begitu juga tak sukun pada kata atat. Ya, atat satunya ja'at. Ya. Ya, contoh yang lain ya, misalkan zahabat, qaraat, sami'at, jalasat, ya, fahimat. Ya, tak sukun itu tanda kalau dia itu fiil. Nah, jadi nggak mungkin tak sukun itu ada pada ya pada isim. Ya, ada tapi ya jumlahnya bisa dihitung jari dan itu pengecualian. Maka umumnya yang berakhiran tak sukun itu pasti adalah sebuah fiil, lebih tepatnya fiil madhi. Wa yaf'ali, ya, dan huruf ya pada kata if'ali. Ya, ya sukun, ya if'ali, idhabi, iqra'i, ijlisi, gitu ya. Nah, maka dengan ya sukun ini sebuah fiil menjadi terang kalau dia itu sebuah fiil, gitu. Ya, sehingga kita bisa bedakan dia adalah sebuah fiil. Nah, kemudian yang keempat wa nuni aqbilanna, ya, dan nun yang ada pada kata aqbilanna, ya, nun bertasydid ini. Ya, ini namanya nun taukid. Ya, nun taukid artinya nun yang fungsinya untuk penegasan, yang artinya sungguh. Ya, aqbilanna, ya, aqbala yuqbilu, aqbilan, aqbil, ya. Di fi'il amr kalau kemasukan nun taukid jadinya aqbilanna, ya. Idhab jadinya idhabanna, gitu ya.
Nah, maka kalau ada sebuah kata bisa menerima nun taukid di belakangnya, maka dia pasti adalah sebuah fi'lun, sebuah fi'il. Nah, jadi empat tanda inilah yang menjadikan sebuah kata dikatakan sebagai fi'il yang jali, dia menjadi terang, menjadi jelas dengan empat tanda ini. Baik. Kemudian di bait selanjutnya, bait yang ke-12, Ibnu Malik mengatakan siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Tadi pada bait sebelumnya itu ciri untuk fi'il madi dan fi'il amr, ya kan? Ya, masing-masing dua ciri. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari bagaimana? Nah, siwahuma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Selain keduanya, selain maksudnya isim dan fi'il itu ada huruf. Misalkan huruf hal, fi, dan lam. Hal, fi, lam. Hal itu bisa masuk kepada isim dan fi'il. Fi hanya masuk kepada isim. Lam hanya masuk kepada fi'il. Fi'lun mudhari'un, yaitu sebuah fi'il namanya fi'il mudhari' yali lam. Ya, dia itu datang setelah lam. Contohnya yasham, lam yasham gitu. Ya, ya. Lam yasham, lam yadhhab, sukun ya. Lam yaqra dan seterusnya. Nah, ini fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu ciri-cirinya adalah bisa kemasukan lam. Nah, tentu ada ciri yang lain. Taib. Kemudian wama diyal af'al bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Dan fi'il madi itu dikenali dengan adanya ta miz, ya dibedakanlah wasim dan namakanlah dia ya dengan fi'il madi. Bin nun fi'lal amri, begitu juga fi'il amr cirinya adalah dengan adanya nun itu, nun taukid itu. In amrun fuhim, dengan syarat dia memiliki makna perintah. Ya, makna talab. Baik. Ini secara ringkas ikhwah dari Alfiyah Ibnu Malik. Ya, sekarang kita lanjut ke kitab. Nah, untuk antum yang terlewat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya silakan disimak lagi rekaman-rekaman dari pertemuan sebelumnya. Ya, silakan disimak rekaman pertemuan 10, pertemuan 9, pertemuan 8. Nah, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang baru, yaitu pembahasan al-bina'u wal i'rab. Taib. Jadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ikhwah, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10, itu ada suatu hal yang harus dikuasai. Ya, standarnya. Ya, ada satu skill yang harus dipunya setelah kita melewati pembahasan tersebut. Skill apa itu? Skill untuk tamyizu al-ismi wal fi'li wal harf. Itu kemampuan atau skill untuk membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Ya. Jadi kita dituntut harus bisa membedakan yang mana yang dinamakan dengan isim, mana itu fi'il, dan apa itu huruf. Nah, jadi kalau kita sudah simak dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10, ya kita dituntut harus tahu itu. Harus tahu perbedaan antara ketiga hal itu, isim, fi'il, dan huruf. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru al-bina wal i'rab. Ya, pembahasan ini tujuannya adalah untuk mengajarkan kita isim apa saja yang bisa berubah, fi'il apa saja yang bisa berubah, ya, huruf, ya begitu juga huruf. Nah, jadi setelah kita bisa tahu, misalkan kita membaca ayat Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah. Nah, di situ kita tunjuk alhamdu itu apa? Isim atau fiil atau huruf? Oh, dia isim. Nah, langkah selanjutnya setelah tahu kalau alhamdu itu isim,
adalah untuk mengetahui apakah dia itu mabni atau mu'rob, ya. Jadi kalau antum sudah tahu ini isim namanya, pertanyaan selanjutnya adalah mabni ataukah mu'rob dia, gitu. Ya, kalau antum bisa tahu dia isim, maka antum harus tahu dia mabni atau mu'robnya. Taib. Maka ada dua istilah dalam ilmu nahu yang pasti akan antum temukan di dalam kitab-kitab nahu, yaitu istilah al-bina dan al-i'rab. Ya. Dua istilah ini pasti akan antum temukan di dalam kitab-kitab nahu. Kita mulai dari yang pertama yaitu al-bina. Karena yang paling sedikit ya. Al-i'rab itu banyak. Kita ambil dari al-bina dulu yang lebih sedikit. Apa itu al-bina? Al-bina itu kalau mau dibahasakan gampangnya, al-bina itu adalah tetapnya sebuah kata. Ya, tetapnya sebuah kata. Ya, artinya harokat akhir dari kata tersebut tetap itu aja. Ya, bina itu berasal dari kata ya bana ya beni, artinya membangun. Ya, bina itu bisa diartikan bangunan. Yang namanya bangunan kan tetap ya, nggak berubah-ubah gitu. Ya rumah, misalkan bangunan rumah. Ya, itu dia dikatakan bina karena ya tetap begitu aja posisinya, nggak akan berubah-ubah gitu. Ya, itu bina. Nah, ya, nggak lantas kalau rumah tertiup angin yang tadinya arah utara menjadi arah barat, tidak. Ya. Ya, jadi rumah dikatakan bina ya karena dia tetap ya nggak berubah-ubah gitu. Ya. Maka bina dalam ilmu nahwu maksudnya tetapnya harokat sebuah kata. Kata tersebut nggak rubah-rubah harokatnya begitu terus. Nah, ini namanya al-bina. Taib. Maka di sini dikatakan definisi dari al-bina adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi i'tilal. Luzum artinya tetapnya, menetap. Akhiril kalimah, akhir sebuah kata. Ya kan? Kenapa harus akhir sebuah kata? Akhir sebuah kata itu maksudnya apa? Muhammadun. Nah, akhirnya huruf terakhirnya adalah dal. Ya, harokatnya itu yang kita pelajari. Karena ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir. Ya, harokat akhir dari kata Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Nah, harokat akhirnya yang kita pelajari. Maka kalau ada sebuah kata harokat akhirnya tetap pada halatan wahidatan pada satu kondisi ligoiri i'tilal dan tidak ada huruf ilahnya, artinya huruf terakhirnya bukan huruf ilah, alif waw atau ya. Ya, kalau dia huruf ilah nanti dia masuknya ke pembahasan mu'rob dia. Ya, al-i'rab maksudnya. Baik. Jadi harus ditambahkan kata ligoiri i'tilal, bukan diakhiri huruf ilah. Ya, kalau di hari huruf ilah dia bukan mabni namanya ya, bukan bina namanya. Beda lagi, itu i'rab namanya. Taib. Jadi singkatnya al-bina itu adalah akhir kata yang tidak berubah, tetap satu aja. Ya. Contohnya misalkan luzumu haula'i al-kasra. Ya. Kata haula'i ini tetap kasroh, al-kasroh ya, atau al-kasroh. Dia tetap kasroh, nggak berubah-ubah. Jadi meskipun antum ya taruh di awal kalimat, di tengah kalimat atau di akhir kalimat, haula ini tetap kasroh, nggak berubah-ubah. Ya, haulai, ya i terus belakangnya. Ya, contohnya hadoro haulai kasroh. Ra'aitu haulai. Marortu bi haulai. Tetap haulai semua, nggak berubah-ubah. Ya. Padahal kedudukannya pada tiga kalimat ini beda-beda. Di kalimat yang pertama, dia sebagai fa'il. Ya. Di kalimat pertama dia sebagai fa'il. Nah, kata hadoro haulai, haulai itu fa'il di situ. Ya. Tapi tetap dia kasro. Seharusnya kalau fa'il kan doma ya.
kalau ngikut aturan dalam i'rabnya, seharusnya dhamma. Kemudian ra'aitu haula'i, ya. Di sini tetap haula'i juga, padahal dia sebagai maf'ulun bih, ya. Ya, sebagai objek, ya. Padahal aturannya dalam i'rab maf'ulun bih itu fathah. Kemudian maratu bihaula'i. Ya, ini ya dia kasroh bukan karena huruf jar, ya. Dia kasroh bukan karena huruf jar di sini, tapi memang dari sananya sudah seperti itu. Taib. Ya, fal mabniyu sabitun ala syaklin wahid. Isim-isim yang mabni, jadi bedanya antara al-bina dengan al-mabni. Al-bina itu sebuah kondisi. Oh, ini kata ini dalam kondisi bina namanya, gitu. Sedangkan al-mabni itu kata tersebut. Ya, misalkan tadi kita katakan haulai, haulai ini kondisinya nama kondisi bina, haulai ini kata ini dinamakan kata yang mabni, gitu. Maka kalau untuk menyebutkan mabni berarti harus sudah ada kata apa yang mabni itu. Tapi kalau bina tidak karena dia kondisi, gitu. Gitu ya. Baik. Kalau kita katakan kesakitan, ya, atau rasa sakit, ya, itu nggak perlu kita sebutkan siapa yang merasakannya. Tapi kalau kita mengatakan orang yang sakit, nah harus disebutkan siapa orangnya. Nah, itulah istilah al-bina dengan al-mabni. Al-bina itu kondisinya, keadaannya. Nah, kemudian mabni itu orangnya atau katanya. Ya, sebuah lafaz yang mengalami proses al-bina. Nah, kerusakan, kalau kita katakan kerusakan, ya bisa apa aja yang rusak. Ya, tapi kalau kita mengatakan rusak, itu harus disebutkan apanya yang rusak. Misalkan motor rusak. Ya, type. Maka mabni itu berarti sebuah kata yang sudah mengalami atau sedang mengalami proses albina. Sebuah kata yang mengalami proses albina. Sabitun ala syaklin wahid. Ya. Dia lazim atau sabit menetap ala syaklin wahid pada satu bentuk. Ya, syakal itu artinya harokat ya. Ya, syakal ini artinya harokat. Jadi mabni itu dia tetap harokatnya satu. Wala yataghayyaru, dia nggak berubah. Ya namanya tetap yang nggak berubah. Wa in taghayyarat, meskipun berubah al-awamil. Al-awamil itu jamak dari amil. Amil itu faktor yang merubahnya. Misalkan huruf jar itu amil itu ya. Huruf jar itu kan setelahnya harus kasroh ya. Nah, itu salah satu amil contohnya. Nah, air menjadi warna merah kalau dicampur zat pewarna. Nah, zat pewarna ini namanya amil. Jadi sesuatu yang merubah sesuatu yang lain itu namanya amil. Ya, kalau dalam konteks nahu, ya sebuah kata yang mampu merubah harokat kata yang lain. Ya, itu namanya amil. Baik. Tapi kalau dia mabni, amil ini nggak berfungsi apa-apa. Ya, mentah dia. Ya, nggak berfungsi apa-apa jadinya. Yang seharusnya amil itu merubah harokat, merubah syakal tadi. Ya, tapi karena dia mabni, nggak mampu dirubah. Ya, ini hebatnya mabni ini ya. Isim-isim yang mabni ini dia ya, meskipun kemasukan amil yang berbeda-beda, tetap dia nggak berubah-ubah. Ya, contohnya tadi haulai, ya tetap kasroh. Hadza tetap sukun. Ya, hadhihi tetap kasroh. Ya, dari sananya sudah seperti ini. Anta tetap fathah. Aina fathah. Ya, man sukun. Alladzina fathah. Nah, ini namanya semua isim-isim yang mabni. Nggak berubah-ubah harokatnya. Ya, meskipun dia terletak dalam posisi yang berbeda-beda di dalam kalimat. Nah, kalau isim yang normal itu diletakkan di awal, harokatnya beda kalau diletakkan di akhir. Kemasukan huruf jar dengan tidak kemasukan huruf jar itu beda harokatnya. Ya, itu normalnya. Tapi kalau isim yang mabni ini mau ditaruh di mana aja, dia tetap. Ya, haulai tadi contohnya. Kalau antum baca di Al-Quran kata haulai dimanapun itu, mau dia di surat Al-Fatihah kah, misalkan, atau surat Al-Baqarah, Ali Imran, atau yang lainnya, dia tetap dibaca haulai. Ya, nggak berubah-ubah.
Taib. Kemudian ada istilah al-qabul bina. Jadi mabni itu harus memiliki tanda juga. Ya, kalau haula'i tadi tandanya kasroh kan. Nah, ini namanya al-qab ya. Kasroh ini namanya al-qabnya. Al-qab itu dari kata laqab ya. Nah, maka sini dikatakan al-qabul bina al-asliyah arba'atun. Laqab mabni yang asli itu ada 4. Ada sukun, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma. Artinya apa ya, Pak? Artinya ada isim-isim yang dari sananya sudah sukun, contohnya man, kam, hal, dan seterusnya. Ada juga isim-isim atau huruf yang dari sananya sudah fathah, contohnya aina, kaifa. Ada juga yang dari sananya sudah kasroh, semisal haulai, amsi. Ada juga yang dari sananya dhamma, haitsu dan mundu. Nah, ya, jadi kata-kata itu dalam bahasa Arab, ya, kata-kata yang mabni ya kan. Kata-kata yang mabni itu ada yang dari sananya sudah mabni dengan sukun, ada yang sudah mabni dengan fathah, ada yang sudah mabni dengan kasroh, ada yang sudah mabni dengan dhamma. Dan ini nggak akan berubah ya harokat akhirnya. Man misalkan, man dimanapun dia tetap man, nggak akan berubah dia. Kalaupun antum temukan man nanti harokatnya ternyata bukan sukun, oh itu pasti karena ada sesuatu kaidah pengecualian, semisal iltiqo sakinain namanya, ya. Nanti kita pelajari itu. Ya, tapi umumnya man itu akan tetap berharokat, ya, sukun, ya, tidak peduli dia apapun amil yang masuk kepadanya. Baik. Ini dulu pembahasan kita ya, Pak. Ya, kita singkat saja dulu ya. Karena tadi kepotong banyak untuk murojaah. Nah, insyaallah taala nanti di pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan lanjutkan kembali apa saja al-mabniyat dari huruf dan isim serta dari fiil nanti. Baik. Baik, naktafi bihadza. Nah, ya wallahu taala al-muwaffiq ila sabilir rasyad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua ya untuk mempelajari pelajaran ini. Nah, naktafi bihadza sampai kita bertemu nanti di pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rekamannya nanti kita akan upload di channel YouTube. Nanti kita akan bagikan linknya di grup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.